Perkenalkan, nama saya Alexander Tanendro Surbakti dari kelompok Lembaga Sosial Kebudayaan. Perkenalkan, nama saya Margareta Bursmering Depari. Perkenalkan, nama saya Samuel Benat Barus. Nama saya Eva Natalia M. Tumanta Bruginting. Perkenalkan, nama saya Aurelia Bursmering. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia dari kelompok Lembaga Sosial Kebudayaan. Nah, di sini kami akan mewawancarai narasumber dari Lembaga Sosial Kebudayaan. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu Lembaga Sosial Kebudayaan. Nah, Lembaga Sosial Kebudayaan ini adalah suatu organisasi di mana mengembangkan budaya-budaya dari suatu daerah dan juga menghasilkan karya-karya budaya serta dengan meningkatkan kreativitas masyarakat tentang budaya. Nah, Lembaga Sosial Kebudayaan ini juga bertujuan atau menjadi salah satu penegak budaya dan juga untuk mempertahankan budaya-budaya sehingga seni tradisi budaya kita tidak luntur dan generasi kedepannya akan tetap bisa menikmati budaya-budaya tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Lembaga Sosial Kebudayaan, mari kita lihat video berikut. Kami dari sekolah SMA Swasta Masih Lagi datang sini dengan tujuan ingin menanyakan Bapak beberapa pertanyaan tentang ruang adat Siwalu Jawa ini. Jadi yang pertama, apa fungsi motif yang ada pada dinding rumah adat ini? Oh, simbol-simbol ya. Jadi rumah adat ini banyak simbol-simbol, itu menandakan sebenarnya kebijaksanaan sama harapan orang yang tinggal di dalam rumah itu. Ya. Jadi beberapa simbol seperti yang di dinding itu ada simbol red namanya yang menyerupai binatang cicak. Nah, itu simbol keberuntungan bagi orang yang tinggal di dalam, supaya semua orang yang tinggal di rumah itu diberkahi dengan keberuntungan untuk jalan dengan sukses. Kemudian banyak juga simbol-simbol di dindingnya juga gitu ya, seperti ada simbol Sikawitan, kemudian tapak Raja Sulaiman gitu ya. Nah, itu kalau simbol Sikawitan itu sih sebenarnya lebih ke simbol ke tanaman-tanaman. Karena orang Karo itu kan banyak yang bekerja sebagai petani, kemudian tanahnya subur, banyak tanaman-tanaman yang tumbuh ya. Jadi dengan banyaknya tanaman-tanaman yang tumbuh itu menjadi sumber makanan dan sumber penghidupan bagi orang yang bekerja di ladang tadi. Nah, itu bagian simbol-simbol itu tadi. Terus yang kedua, ada larangan atau pantangan yang ada di rumah adat ini? Kalau larangan dan pantangan sebenarnya secara umum tidak ada, tapi yang ditekankan di situ adalah etika dan sopan santun. Nah, jadi orang yang ke rumah adat ini kan di dalam rumah adat ini banyak orang yang tinggal di dalam. Ada kalau di dalam rumah Belang Ayu namanya, ada 8 jabu atau 8 keluarga yang tinggal di dalam. Jadi harus saling menghormati, harus etikanya harus ada sehingga kita bisa hidup dengan harmonis dengan tetangga kita di dalam. Karena kan kalau egoisme yang dimunculkan di situ ya, itu bisa membuat keributan, perpecahan, perkelahian. Nah, jadi kalau secara umum larangannya sih tidak ada ya. Hanya saja kita harus mempunyai etika dan sopan santun. Kapan berdirinya rumah adat Siwalu? Kalau berdirinya tepatnya tidak tepat nama ya, enggak. Ini kalau Rumah Belang Ayu itu kurang lebih ya, itu dibangun tahun 1800. Dampak positif dan negatifnya adanya rumah adat ini. sebenarnya tidak ada ya, sama seperti rumah pada umumnya. Tentunya tidak ada dampak negatifnya gitu ya. Kalau dampak positifnya ya justru itu yang lebih banyak. Dampak negatifnya sama sekali tidak ada.
keluarga yang saling mendukung di sana. Begitulah kalau untuk zaman dahulu gitu. Kalau untuk zaman sekarang ya tentunya itu mungkin ke arah negatifnya mungkin barangkali ya. Karena rumah adat ini tidak dilengkapi fasilitas kesehatan, fasilitas kebersihan itu yang melakukan proses bersih itu. Tapi kalau dampak negatifnya sih sebenarnya tidak ada. Hanya saja kalau dilihat dari sisi apa namanya, sisi sanitasinya itu yang agak kurang. Makanya kemudian untuk kehidupan sekarang pun kalau ke arah modern sudah sepertinya tidak layak lagi gitu ya, karena kan space di dalam itu untuk keluarga kan sempit. Nah, sementara sekarang kehidupan modern menuntut ada perabotan, televisi segala macam gitu ya, sehingga membutuhkan ruang yang lebih luas. Nah, kalau rumah adat ini karena space-nya atau besarnya ruangan itu kecil, ya tidak memadai gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi negatif dan positifnya sebenarnya tidak cocok pertanyaan yang seperti itu yang diinginkan. Jadi sebenarnya bagaimana pengaruh rumah adat ini terhadap kehidupan sekarang itu lebih cocok. Nah, sebenarnya tidak ada dampak positif ataupun dampak negatif ketika rumah adat itu ada. Pertanyaan selanjutnya Pak, siapa orang pertama yang menempati rumah ini? Orang pertama yang menempati rumah ini sebenarnya tidak diriwayatkan gitu ya, karena tidak dituliskan juga silsilahnya siapa gitu. Jadi kita tidak mengetahui siapa yang pertama kali menempati rumah ini. Hanya saja karena di daerah ini adalah kesain rumah jahe. Kesain rumah jahe itu kesainnya marga Sinulingga. Orang Sinulingga yang pertama menempati rumah ini, tapi siapa orangnya, siapa namanya, itu yang tidak kita tahu. Selanjutnya Pak, bagaimana awal mula rumah adat ini dikenal? Kalau awalnya rumah adat ini dikenal, itu juga tidak diketahui sebenarnya bagaimana bentuk rumah adat ini didesain gitu ya. Karena sebenarnya ada satu yang bisa menjelaskan tentang itu gitu. Itu ya namanya intuisi. Jadi intuisi itu adalah salah satu tingkat pengetahuan logis yang diakui secara ilmiah. Jadi tidak ada yang mengajari, tidak ada yang memberitahu, tapi kita bisa membuat. Itulah intuisi. Nah, jadi tapi filosofinya itu rumah adat ini berdasarkan kepercayaan orang zaman dahulu, kepercayaan mula-mula orang zaman dahulu. Itulah yang menjadi dasar pembangunan rumah adat ini. Jadi bagaimana risetnya atau penelitiannya terlebih dahulu itu tidak ada. Jadi hanya saja karena dulu ada orang taruh percaya akan roh Tuhan gitu ya, ada roh tanah, roh yang di tengah dan roh yang di langit. Yang mendesain rumah adat ini ingin membuat rumah adat ini berdasarkan kepercayaan mereka. Jadi rumah adat ini sebenarnya kalau diperhatikan posisinya seperti orang menyembah, orang menyembah seperti ini. Jadi itulah awalnya, dari sana dasarnya. Kemudian ada yang namanya pandai. Pandai ini kalau diartikan itu ahli. Ya. Ahli itulah yang mendapatkan pengalaman spiritual gitu ya, berdasarkan pengetahuannya. Dari sana dia menciptakan rumah adat ini. Jadi pandai inilah semacam arsiteknya rumah adat ini. Bukan dia tukangnya gitu ya, tukang di bawahnya lagi gitu. Jadi dia yang menginstruksikan, dia semua arsiteknya. Ya di dalam pikirannya sudah ada, bukan dituliskan juga karena tidak ada buku yang menceritakan tentang itu gitu. Nah, jadi dalam pemikirannya itu dia jelaskan buat bahan ini. Jadi ada pekerjaan rumah adat ini sebanyak 50 kurang 2. Jadi rumah adat ini sebenarnya ada 48 pekerjaannya, mulai
membangun fondasi sampai jadi 40 tahun, tapi tidak disebutkan 48, 50 kurang 2, dan masing-masing pekerjaan itu ada lagunya. Jadi ketika dia bikin apa begitu, karena ada 48 tadi ya, itu dinyanyikan, pindah lagi nanti pekerjaan yang lain dinyanyikan lagi, untuk memberikan sugesti supaya rumah adat ini bisa berdiri kokoh, bisa berdiri waktu yang lama, dan memberikan kenyamanan bagi orang yang tinggal di sana. Apakah ada orang penting yang pernah datang ke rumah adat? Wih, banyak sekali gitu ya. Banyak sekali orang penting yang datang ke rumah adat ini, termasuk kalian, karena kalian juga orang penting. Nah, gitu. Jadi jangan merasa bahwa orang penting itu hanya pejabat ya. Karena semua kita manusia ini orang penting ya, tapi terkadang hanya karena jabatan kita merasa orang yang lain lebih penting dibandingkan yang lain. Jadi kalau pejabat pun banyak yang datang kemari, makanya ini dijadikan bangunan cagar budaya ya, tentunya karena ada perhatian dari orang-orang penting tadi, anggota DPR, anggota dari pemerintahan gitu ya. Tapi memang Pak Jokowi belum pernah kemari kayak gitu. Seberapa sering pengunjung datang ke rumah adat? Seberapa sering? Ya sering gitu ya. Artinya yang datang itu siapa juga gitu ya. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, yang datang itu siapa gitu. Kalau masyarakat biasa ya sering gitu. Tapi kalau kayak pejabat tadi ya itu sekali-sekali. Tapi kalau turis asing ya setiap bulan pasti ada datang kemari, setiap minggu juga pasti ada datang kemari, cuman tergantung waktunya saja. Dan kalau orang luar negeri yang lebih banyak datang kemari ini dari Eropa. Lagi Terus Pak, bagaimana tanggapan orang-orang yang datang ke sini? Bermacam-macam ya tanggapannya gitu ya, karena dengan seperti itu luas cakupannya gitu ya. Bisa orang memandangnya dari sudut pandang sejarah ya. Bisa juga datang berdasarkan sudut pandang arsitektur, bisa juga datang berdasarkan sudut pandang kebersihan gitu ya. Jadi kalau sudut pandangnya itu ya ada yang positif ada yang negatif gitu ya, tergantung sesuai kebutuhannya tadi. Kalau dia berdasarkan arsitektur yang datang kemari, maka mereka akan mengagumi bangunan ini gitu ya. Karena bangunan ini didirikan tanpa ada paku dan sudah bertahan hampir 250 tahun. Sementara pada zaman dahulu yang membangun rumah ini tidak pernah kuliah arsitektur, tidak ada sekolahnya, tapi bisa mendirikan bangunan yang begini megah, bisa bertahan dalam waktu lama dan penuh dengan nilai-nilai filosofis. Tapi kalau orang yang memandang ke sini dari sisi kebersihan, dari sisi sanitasi, ya maka bangunan ini ya tidak layak secara sanitasi karena jauh dari sumber air gitu, dan tidak ada toiletnya. Nah, kalau orang yang datang dari sisi sisi sosiologis itu kan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, perilaku masyarakat. Nah, mereka juga akan kagum bahwa rumah adat ini salah satu rumah yang sudah mempunyai organisasi di dalam gitu. Jadi 8 keluarga itu ada posisi-posisinya gitu. Artinya di mana tempat kandung bubu, di mana tempat anak beru, di mana tempat semina gitu. Itu diatur gitu. Kemudian orang yang datang dari ilmu kimia contohnya ya mereka akan kagum gitu. Mereka akan kagum karena rumah adat ini seperti diawetkan secara terus-menerus karena ada proses pengasapan di sana. Jadi kan kalau kita belajar di biologi itu kan ada pengawetan alami kan gitu ya, seperti penggaraman, memberikan garam, memberikan asin itu gitu ya. Itu salah satu proses pengawetan secara alami gitu ya, sehingga pengawetan garam itu menonaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam ikan itu, jadi awet dalam waktu lama.
rumah adat ini selain penggaraman itu ada juga proses pengasapan. Nah, pengasapan itu pun salah satu metode untuk mengawetkan secara alami. Jadi dengan orang memasak di dalam, kemudian ada api yang menghasilkan asap itu melapisi kayu-kayu itu gitu ya, dengan bahan kimia yang ada di asap itu gitu ya. Jadi di asap itu kan banyak bahan kimianya gitu ya. Ada karbon dioksida, ada hidrogen, ada benzena, macam-macam di dalam. Nah, itu yang melapisi kayu-kayu itu secara alami, sehingga kayu-kayu itu menjadi awet ya. Serangga atau rayap ya, tidak suka untuk menggerogol kayu gitu. Nah, itu dari sudut pandang itu. Nah, jadi tanggapan orang lain yang datang kemari itu sangat luas sekali gitu ya. Tergantung dari sudut pandang mana mereka ingin mengetahui gitu. Nah, kalau bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang teknik sipilnya begitu ya, dilihat bahwa bangunan ini seperti diikat, berkait satu sama lain yang lain gitu ya. Jadi tidak ada paku tapi ada pasak yang saling mengikat, sehingga ya, bangunan itu walaupun diletakkan hanya di batu begitu ya, tapi ya dia dari satu kesatuan yang sangat kuat. Jadi dari sisi teknik itu saya yakin orang akan kagum melihat bangunan ini ya, bangunan yang sekian beratnya itu hanya diletakkan di atas batu. Jadi dari sudut itu tentunya ya, merasa kagum gitu. Karena sekali lagi orang tua kita di zaman dahulu itu tidak pernah belajar tentang teknik sipil gitu. Jadi dia bisa membuat bangunan yang begitu kuat, yang saling mengikat, bangunan yang tahan gempa. Indonesia ini berada di namanya itu Ring of Fire gitu ya, cincin api Pasifik. Cincin api artinya banyak gunung berapi di sekitarnya, sehingga sering terjadi akibat aktivitas tektonik dan vulkanik begitu, sering terjadi gempa. Nah, tapi rumah adat ini tidak runtuh, berarti artinya kan ada kepintaran leluhur kita zaman dahulu yang bisa mencegah supaya tidak terjadi rubuh itu ketika gempa terjadi. Jadi tergantung orangnya gitu ya, tergantung orangnya yang datang kemari. Kalau sudutnya bisa dari sisi tanggapannya positif bisa begitu. Ya, apa lagi? Oh, meresmikan. Kalau dulu tidak ada yang meresmikan kemarin. Hanya saja adat Karo kan ada mengket rumah. Ya. Jadi yang punya rumah inilah yang memengket rumah ini. Gitu. Jadi tidak ada yang meresmikan, gitu ya. Bukan raja, bukan presiden, bukan siapa-siapa, tapi yang punya rumah ini beserta dengan keluarganya melakukan acara mengket rumah itu, memberikan istilahnya menselamati rumah itu supaya orang-orang yang tinggal di rumah ini nantinya selamat, panjang umur, sejahtera, jauh dari penyakit, jauh dari bala, ya, jauh dari hal-hal yang ada. Jadi tidak ada yang meresmikan. Yang meresmikan ya yang punya rumah ini beserta dengan tangga dulu. Makasih udah kamu jawab pertanyaan-pertanyaan Pak, udah betul menyelesaikan tugas-tugas kami. Oke. Bujur nih. Bujur. Itu satu sekolah. Bulan putus. Iya.